Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, berikan kami hikmat tuntunan supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu hari ini. Bukan saja kami mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu terus memimpin kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita memperhatikan, membaca bersama-sama Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 1 dan ayat yang kedua untuk Bapak Ibu sekalian. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, minggu yang lalu kita telah bersama-sama belajar bagaimana kita harus menanggalkan manusia lama kita dengan segala pola hidup dan tingkah laku kita yang lama. Dan kemudian kita mengenakan pada diri kita manusia baru yang telah diciptakan oleh Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran itu. Saudara, pada hari ini kita masuk pada pasal yang kelima, berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Atau bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Atau bagaimana kita hidup sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia sekarang ini. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Saudara dan saya akan menemukan beberapa hal penting yang kemudian dapat menjawab pertanyaan kita. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang? Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya hidup di masa sekarang ini? Yang pertama, saudara, yaitu hidup mengikuti teladan Allah. Hidup mengikuti teladan Allah. Di dalam ayat yang pertama, saudara membaca di sana, dikatakan sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Saudara, satu kata yang sangat menarik sekali, yaitu penurut. Penurut-penurut Allah. Yang artinya saudara, kita hidup harus mengikuti teladan Allah. Kita harus mengikuti atau meniru Allah. Atau dengan kata lain, saudara, kita mengikuti teladan Yesus atau bagaimana Yesus itu hidup. Sebuah lagu yang paling sering mungkin saudara nyanyikan dan kita sudah hafal, itu lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, dan seterusnya. Sebuah lagu yang mencerminkan sebuah kerinduan untuk menjadi seperti Yesus. Di dalam kasihnya, di dalam ketaatannya, di dalam kesetiaannya, di dalam kebaikan-kebaikannya. Saudara, menjadi peniru-peniru Allah, penurut-penurut Allah, mengikuti teladan Allah. Itulah yang Tuhan pesankan kita pada pagi hari ini. Hidup sebagai anak-anak terang. Maka kita harus hidup mengikuti teladan Allah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan kalimat yang ditulis di dalam ayat
yang kelima ini, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama. Di dalam hidup kita bersama-sama dengan orang-orang yang seiman, bersama-sama dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan, hidup bersama dengan masyarakat, hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Pesan Tuhan di dalam Filipi 5:2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Yesus mempengaruhi, menguasai kehidupan kita. Hiduplah dan jadilah penurut-penurut Allah, bukan penurut-penurut dunia ini. Itu yang pertama, saudara. Bahwa kita harus hidup menjadi atau mengikuti teladan Allah. Yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang atau orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia sekarang ini. Yang kedua, hidup di dalam kasih. Saudara, hidup di dalam kasih di dalam ayat yang kedua. Dan kita ingat, saudara, perintah utama yang pernah Yesus sampaikan ditulis di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai dengan 40. Dikatakan di sana, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jelas pesan Tuhan untuk kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Mengasihi Tuhan tidak bisa separuh-separuh, atau seperempat, atau 3/4. Tetapi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, kita mengasihi Tuhan. Saudara, dan perintah utama yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan berkata kepada kita untuk hidup sebagai anak-anak terang di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia ini. Maka kita harus mempraktekkan hidup di dalam kasih, baik kasih kepada Tuhan ataupun kasih kepada sesama kita. Saudara, mengasihi itu memang mudah untuk kita bicarakan. Mengasihi itu manis untuk kita percakapkan dan kita rundingkan. Tetapi sesungguhnya mengasihi itu tidaklah gampang. Mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi orang yang baik dengan kita, itu sangat mudah sekali. Mudah untuk kita lakukan. Tetapi tidak sebaliknya. Susah sekali mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang pernah menyakiti kita. Itu tidak mudah, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan tetap sama. Hiduplah di dalam kasih, sama seperti Kristus juga telah mengasihi kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Bukan karena kita mampu dan mau mengasihi, tetapi karena Allah dan Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi. Satu kalimat yang saya temukan di dalam sebuah renungan, dikatakan begini, jangan pernah berhenti mengasihi. Banyak orang Kristen sekarang berhenti untuk mengasihi, baik berhenti mengasihi Tuhan maupun berhenti mengasihi sesama. Tetapi hari ini, kalau kita mau hidup menjadi berkat bagi orang lain, hidup sebagai anak-anak terang, maka kita harus hidup di dalam kasih. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Yang ketiga, saudara, hidup sebagai anak-anak terang. Yang ketiga adalah hidup di dalam kekudusan. Saudara, di dalam khotbah saya minggu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwa manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya, saudara, kita dicipta bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk hidup di dalam dosa terus-menerus, atau tidak hidup di dalam kebenaran, ketidakbenaran, tetapi hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena itu, saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7 jelas bahwa Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kekudusan. Percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono seharusnya tidak lagi ada pada diri kita. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak terang. Tuhan menghendaki kita untuk hidup mengikuti teladan Allah, teladan Kristus. Kita hidup di dalam kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Tidak boleh berhenti untuk mengasihi. Dan marilah kita hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan menciptakan kita
menurut kehendak Allah untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, bila firman-Mu pagi ini akan terus menolong kami untuk kami tetap hidup sebagai anak-anak terang yang hidup menjadi penurut-penurut Allah, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami hidup di dalam kasih dan kami hidup di dalam kekudusan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami ya Tuhan, untuk kami bukan saja mendengar firman-Mu, tetapi firman-Mu ini akan kami lakukan dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pribadi yang pagi ini mendengar firman-Mu. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Tuhan akan memberkati sukses bagi mereka. Tuhan memberkati kesehatan pada mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.